Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel saya, di channelnya Vlog, Tutorial, and Review. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang lagi fenomenal juga, yang lagi happening gitu ya, yang lagi rame saat ini gitu ya. Kenapa? Karena gini teman-teman, entah kenapa di bulan September ini YouTube lagi membuat heboh-hebohan. Heboh-heboh apa ya? Bukan heboh-heboh gimana ya? Tapi pertama adalah yang kemarin di bulan September ini itu YouTube membuat email blast, mengirimkan email blast gitu secara menyeluruh, dan entah itu secara acak gitu ya kan, dikirimkan email mengenai pembaruan atau update terhadap program partnership ya, jadi YPP gitu ya. Dan itu di tanggal 9 ya, tanggal 9 September. Nah, beberapa hari terakhir ini terjadi lagi adalah sesuatu yang lagi rame, adalah masalah berkurangnya subscriber. Ada yang mengalami penurunan yang sangat jauh, yang drastis, ada juga yang biasa-biasa saja. Ya, itu. Dan ini rame banget, dan kebetulan saya kan memang ada di beberapa grup komunitas, dan mereka pada curhat dengan kondisi ini gitu ya. Jadi ini menjadi satu pertanda tanya banget ya, pertanyaan yang sangat kita bertanya-tanya gitu kan. Semua pada bertanya-tanya, ini sepertinya ini terjadinya secara massal gitu ya. So ini yang bisa menjadi evaluasi bagi kita juga, bagi kita semua juga gitu, yang perlu kita ketahui. Dan kita juga perlu sadar bahwa mereka ini, YouTube dan Google, adalah perusahaan yang memang mereka sangat canggih gitu ya. YouTube apalagi Google ya, Google perusahaan big data yang memang memiliki kecanggihan yang kita bisa akui saat ini ya. Dengan kondisi ini akhirnya para YouTuber ini bisa saling menyalahin gitu, saling menyalahkan. Ada yang merasa udah subscribe tapi katanya di unsub gitu. Jadi saling menyalahkan, terutama YouTuber pemula ini, jadi membingungkan gitu ya. So gini teman-teman, kali ini saya akan mengajak ke teman-teman semua, mari kita sama-sama secara bijak menanggapi, menyikapi permasalahan ini, dan kita bisa lihat kembali mengenai pedoman kebijakan daripada YouTube itu sendiri ya. Biar kita tidak saling menduga-duga dan saling mendapatkan informasi yang, biar informasinya lebih akurat, kita coba lihat dulu saja mengenai kebijakan itu sendiri. Oke, teman-teman, kita coba kita sama-sama belajar. Kita perhatikan terlebih dahulu mengenai apa sih mengenai kebijakan daripada YouTube itu sendiri, supaya kita sama-sama tidak saling berprasangka yang enggak gitu ya kan. Padahal justru juga kita juga perlu tahu mungkin pengetahuan kita tentang kebijakan itu sendiri ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja. Coba kita bertanya kepada Google ya. Jadi kita dulu di supportnya Google itu sendiri. Kita lihat karena mereka juga sudah tersedia kok. Jadi kita bisa cari subscriber, kita ketik aja ya, subscriber berkurang. Nah, seperti ini jumlah subscribernya ini sudah menjadi apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, mereka sudah ada gitu ya. Sekarang coba kita lihat nih artikel bantuannya. Oke, nah jumlah subscriber berubah atau berkurang ya. Umumnya jika jumlah subscriber Anda mengalami fluktuasi, itu adalah hal yang normal. Jadi normal ya teman-teman ya. Jadi nggak usah panik gitu ya. Lalu, tapi jika jumlah pelanggan Anda tampaknya berubah atau berkurang, bisa jadi itu disebabkan oleh salah satu alasan berikut. Satu, penonton itu melakukan subscribe dan unsubscribe itu sendiri juga. Jadi ini dari penonton kita sendiri yang melakukan unsubscribe, itu bisa terjadi juga. Bisa juga terjadi subscribe itu sendiri pada channel seperti biasa ya. Terus yang kedua, kami telah menghapus subscriber spam dan channel Anda dari Anda. Jika terpengaruh, Anda akan melihat peringatan di YouTube Studio gitu kan. Lalu yang ketiga,
kami telah menghapus akun yang ditutup dari channel Anda, ya. Dan akun yang terpengaruh adalah akun yang ditutup oleh pengguna dan dihentikan oleh YouTube karena melakukan pelanggaran kebijakan, gitu ya. Jika tingkat fluktuasi jumlah subscriber terlihat tidak normal, hal ini mungkin disebabkan oleh masalah yang telah diketahui. Jika Anda mengalami masalah tingkat fluktuasi jumlah subscriber yang tidak normal, laporkan masalah tersebut kepada kami. Jadi di sini adalah support.google.com ya. Jadi kita bisa bertanya segala hal di sini. Jadi mereka juga bisa memberikan masukan. Kita bisa di sini juga mereka sudah ada panduannya lah. Kita bisa lihat dari pusat bantuan atau bisa lihat di komunitas ya. Tapi kita atau di komunitas juga bisa. Nah, kini kita ke pusat bantuan aja ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Ini saya mengambil sumbernya adalah dari support.google.com ya. Jadi mereka sudah memberikan penjelasannya di sini bahwa jadi beberapa memang kemungkinan terjadinya berkurangnya subscriber itu adalah pertama, memang udah dilakukan unsubscribe dari pihak subscribernya kita. Lalu yang kedua, pihak YouTube-nya telah menghapus subscriber yang bersifat spam ya. Jadi nah, mungkin yang perlu kita ketahui itu yang mana sih yang termasuk spam di sini gitu ya kan. Dan yang ketiga, memang si YouTube juga telah menutup channel yang dianggap melanggar kebijakan. Jadi ini hal yang perlu kita ketahui juga gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak melulu semuanya kita udah subscribe nih tapi ternyata dia unsubscribe gitu kan. Jadi ada aja tuh yang terjadi seperti itu. Jadi ribut gitu ya antara pemula sama pemula. Mungkin kalau kita bisa lebih bijak, coba perhatikan lagi apa nih panduan-panduan atau kebijakan yang ada di YouTube itu sendiri. Sekarang kita lihat dulu nih ini kalau masalah subscriber itu sendiri terserah mereka mau unsubscribe ya, itu ya terlepas daripada itu kita juga bisa perhatikan dari pihak YouTube-nya sendiri yang melakukan patroli ya, termasuk yang namanya subscriber spam. Sekarang kita lihat apa yang menjadi subscriber spam itu. Nah, kita langsung saja ke ini nih, masalah penghapusan akun yang ditutup dan di subscriber spam. Nah, jadi menghapus akun yang ditutup dan subscriber spam. Akun yang ditutup ini maksudnya adalah akun yang ditutup oleh pengguna atau dihentikan oleh YouTube karena melakukan pelanggaran kebijakan. Lalu subscriber spam. Jadi berkurangnya subscriber itu bisa jadi YouTube-nya juga memang melakukan penutupan terhadap si subscriber itu sendiri. Jadi itu menghilangkan dari punya kita gitu kan. Even itu memang dia adalah ini, tapi ternyata itu ada sesuatu hal yang menyalahi aturan daripada si artinya itu mungkin tidak masuk dalam perhitungan subscriber, itu dianggap bukan subscriber gitu ya. Terus yang kedua, subscriber spam. Subscriber spam adalah subscriber yang diperoleh melalui sarana buatan seperti pembelian subscriber melalui layanan pihak ketiga. Nah, ini mengenai subscriber spam inilah yang dianggap spam itu adalah yang kayak beli subscriber gitu yang pakai aplikasi atau pihak ketiga lainnya gitu ya, tidak melalui search engine-nya YouTube itu sendiri gitu ya. Jadi melalui kayak pakai aplikasi gitu ya, mungkin itu ada juga ya. Lalu ada juga di sini dikatakan bahwa kami secara berkala memverifikasi keabsahan akun dan tindakan dari channel YouTube Anda. Hal ini dilakukan untuk memastikan matriks situs kami bebas dari spam, penyalahgunaan dan akun yang ditutup, agar YouTube tetap menjadi tempat yang adil bagi semua pengguna. Jadi jelas ya teman-temannya, di sini memang secara berkala YouTube melakukan verifikasi keabsahan akun. Jadi maksudnya di sini adalah ada aja tuh orang yang buat akun tapi akunnya itu nggak diverifikasi. Jadi kan kita kan sebenarnya bisa aja buat akun tapi nggak verifikasi gitu kan. Jadi makanya kalau misalkan akunnya diverifikasi berarti itu adalah mereka memastikan bahwa itu adalah akun yang real gitu. So yang itu salah satunya. Jadi memang mereka melakukan itu ya. Jadi lebih ke screening lah. Itu untuk keamanan. Sangat penting untuk menjaga validasi jumlah subscriber guna memastikan bahwa peningkatan jumlah subscriber terjadi karena Anda membangun komunitas dan penggemar sejati yang akan terus menonton dan mendukung Anda. Akun yang ditutup dan subscriber yang teridentifikasi sebagai spam
tidak akan disertakan dalam penghitungan jumlah total subscriber. Keduanya juga tidak akan muncul dalam daftar subscriber karena ini adalah tindakan buatan. Penghapusannya keduanya tidak akan mempengaruhi jumlah penayangan atau waktu tonton. Jadi teman-teman, di sini jelas bahwa si YouTube ini adalah tidak mengizinkan, bukan tidak mengizinkan ya. Boleh saja punya akun channel YouTube, tapi dengan cara harus diverifikasi dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya akun yang tanpa verifikasi lalu melakukan subscribe ke channel teman yang lainnya, itu memang awalnya mungkin akan masuk sebagai subscribe, tapi suatu saat nanti itu akan hilang dengan sendirinya karena itu dari YouTube sendiri yang akan menghapus. Jadi gini teman-teman, jadi kalau misalkan ingin memberikan subscriber pada teman-teman komunitas itu, saya rasa itu sah-sah saja. Hanya saja memang pertama memang harus terverifikasi dulu, pastikan akun Anda itu adalah benar-benar aktif, minimal 1 video mungkin atau gimana gitu loh ya, yang mungkin dalam kondisi aktif lah. Karena secara berkala ternyata memang YouTube melakukan ini gitu. Jadi akan mengecek akun-akun yang jadi teman-teman bisa saja mendapatkan subscriber akun yang memang benar-benar yang belum terverifikasi gitu. Jadi hanya buat akun aja gitu, nggak diverifikasi gitu kan, ada aja bisa begitu. Jadi itu tidak masuk dalam hitungan subscriber ya teman-teman ya. Jadi itu akan secara otomatis akan ditindas. Jadi jelas sekali ya teman-teman. Jadi salah satunya itu adalah akun, yang paling penting adalah akunnya harus verifikasi. Jika teman-teman mendapatkan subscriber dari entah itu dari siapa, pastikan mereka adalah dengan kondisi memang benar-benar memiliki akun, karena tujuannya dari YouTube itu sendiri adalah ingin bahwa benar-benar pengguna atau benar-benar penonton sejati gitu ceritanya lah ya kan. Kalau untuk masalah hal-hal yang lainnya mungkin kita bisa pelajari lagi, tapi saya rasa ini satu hal yang sangat cukup lah. Kalau masalah kebijakan lain itu kan seperti kayak konten kan memang ya sudah seharusnya yang sopan, tidak boleh yang kekerasan atau dalam hal yang apapun itu lah ya kan kalau masalah itu. Tapi kalau yang masalahnya ini adalah tanpa kadang-kadang tanpa pemberitahuan tiba-tiba hilang gitu ya, berarti bisa jadi subscriber kita itu adalah dari akun yang memang tidak terverifikasi gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya rasa itu aja. Yang ini saya mengambil sumber dari support.google.com. Jadi jelas ya teman-teman, ini kesimpulannya. Jadi sangat jelas sekali. Ini mewakili lah ya kan. Jadi kita dituntut untuk benar-benar adalah dalam hal ini untuk dari YouTube, terutama YouTuber pemula perlu memperhatikan hal ini ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lanjut bahas lagi ya. Oke teman-teman, jadi sudah dipastikan ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, dengan kondisi ini adalah bisa jadi memang itu adalah di unsubscribe dari subscribernya kita. Akan tetapi kita juga nggak bisa kita juga bisa berpikir bahwa ya mungkin sebagian mungkin akan ada, tapi kecil gitu ya, agak kecil karena kan malas ya, habis subscribe terus tekan lagi unsubscribe kan juga kadang-kadang kita juga jadi malas melakukan hal itu gitu loh. Jadi maksudnya mungkin itu bisa saja terjadi, tapi sebagian kecil itu bisa gitu ya kan. Terus yang kedua adalah memang karena ternyata dari pihak YouTube itu melakukan patroli ya. Jadi YouTube ini memang melakukan bersih-bersih terhadap channel-channel yang dianggap bagi mereka itu adalah tidak karena biar bagaimanapun mereka juga ya, mereka kan perusahaan besar, mereka pengen member atau mitranya mereka itu adalah yang terverifikasi, yang memang valid dan real gitu ya. Jadi dari hal itu juga yang akan masuk ke dalam perhitungan dari jumlah subscribernya kita. Tapi bukan berarti mereka nggak boleh subscribe ya, boleh subscribe atau boleh nonton juga boleh, hanya saja dalam hitungan subscribe. Kalau dari pernyataan yang saya baca tadi
itu ternyata tidak berlaku atau tidak dihitung gitu, sehingga itu akan mengurangi jumlah subscriber kita even mereka udah subscribe ya. Lalu yang kedua ini masalah akun spam ya, subscriber yang spam. Yang spam itu ya itu tadi memang menyalahi dari standarisasinya mereka gitu kan, dianggap itu tidak real, jadi itu mempengaruhi subscriber. Tapi kalau untuk masalah waktu tonton, saya rasa itu tidak begitu berpengaruh ya, karena kan gini, orang bisa saja nggak punya akun tapi mereka bisa menonton ya kan, bisa menonton videonya kita gitu. Jadi yang menjadi permasalahan saat ini kan hanya masalah berkurangnya subscriber ya, karena memang mungkin kita juga nggak tahu ya, teman-teman yang mungkin subscribe kita mereka menggunakan akun yang memang tidak terverifikasi atau mungkin belum memiliki belum aktif gitu ya. Karena menurut YouTube sendiri mereka hanya pengen adalah yang terhitung dalam status subscriber penonton setia itu adalah yang mereka yang memiliki yang sudah mendaftar login gitu ya, login sebagai pengguna daripada YouTube itu sendiri, dalam artian mereka adalah terverifikasi ya. Jadi sangat jelas teman-teman, kita bisa mungkin lebih bijak dengan hal ini, tidak saling menyalahkan, terutama para pemula. Jangan khawatir, jangan takut, yuk kita sama-sama belajar dan kembangkan, selalu patuhi pada kembangkan ide-ide kita untuk mengupload konten, selalu perbanyak konten saja. Urusan nanti dari YouTube yang mengurus ya. Yang penting kita tetap patuh dan tunduk pada kebijakan yang mereka buat ya. Itu semuanya sebenarnya tujuannya adalah untuk keamanan juga kok. Jadi memang tapi sometimes mungkin itu akan menjadi sesuatu hal yang meribetkan kita, tapi ya tidak ada salahnya juga kalau kita mengikuti standar yang mereka punya. Oke teman-teman, itu aja. Semoga teman-teman semakin sukses dan terus berkarya, terus buat konten yang lebih menarik lagi. Jadikan kebanggaan dari YouTube itu sendiri, jadi mitra YouTube yang lebih baik. Oke teman-teman, sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa di like dan subscribe ya.